Ini bukan mau PJT. Ini jangan untuk ini. Jadi kita pembukaan dari dari Siap-siap. Masa saya undang kok nggak dihargai gitu. Lu ada rambut kefan dua sekarang lampu merah-merah. Kekelian sambal manis pulang rantau dari bandar. Aduh ada nunda jantan lalu pasang gaya depan kakak. Bahwa saya punya nenek dari Jeneponto, dari Putri. Bahasanya kan saya punya bapak itu. Cuman tante-tante yang kesana juga sudah meninggal. Jadi, tapi kan di Makassar ada Suita Tour. Iya, dia juga nggak tahu. Acara udah mau mulai. Dengan mengucapkan selamat datang kepada Gubernur Maluku. Batumi angin mamiri, angin ngerang dingin dingin, nama lantang sari buku. Masya Allah. Nama angin, tutenaya parisina. Yang saya hormati, saya banggakan Gubernur Provinsi Maluku Utara, Ibu Sherly. Para gubernur, terima kasih banyak atas kehadirannya. Karena kan ketua KKS, saya cuma menteri itu iya. Tapi seru. Tenaya parisina. Matmus berkursus tentara di samping kita, karena dia akan menerjemahkan supaya komunikasi lebih akrab. Saya di kampung ini saya Bu. Sekarang berevolusi, lumayan sekarang. Bolehlah sekarang. Dari 1 sampai 50. Nomor 8. KKS 49 tahun dengan mengusung tema Sifat Tua, Sifat Toko, berlanjut bersama dengan mensuarakan masa depan. Kita udah selesai dengan HUT ke-49 KKSS. Tadi ketemu dengan begitu banyak orang-orang hebat se-Indonesia. Senang merasa menjadi bagian keluarga besar dari KKSS. Dan hari ini juga pertama kali saya menggunakan baju bodoh. Cantik banget, modifikasi. Merasa iri itu sesuatu yang out of your control. Tapi dengan berdoa dan dilatih, rasa iri itu bisa hilang. Dan harus bersyukur. Emang di dunia sosmed sekarang lihat orang lain kok dia bisa, kok dia gini, kok dia gitu. Kekuatan terbesar itu ketika kita punya gambar diri yang baik. Saya bersyukur, saya selalu tidak terlalu peduli apa kata orang. Bukan karena hidup saya lebih baik, karena mungkin bawaan ya, entah itu. Tapi saya selalu tidak peduli apa kata orang. Dan saya tidak pernah berkonflik dengan orang. Saya selalu berkonflik with myself. Bahwa saya harus lebih baik dari saya yang dulu.
dan saya punya target mencapai di mana. Apapun yang dilakukan orang lain bukan urusanku, apapun yang dikatakan orang lain bukan urusanku juga. Dan itu membuat hidup menjadi sangat damai. Ketika hidup kita damai, banyak hal yang kita bisa lakukan, banyak creativity yang muncul, dan ketika kita fokus pada diri kita dan goal, tanpa mengabaikan segala noise-noise yang ada di kanan kiri, kita akan lebih cepat mencapai tujuan. Selamat siang Kak. Sulawesi? Oh, Sulawesi mana? Oh, Makassar. Kaltim. Tahu informasi dari mana? Instagram. Gratis atau bayar? Gratis. Berapa lama pelatihannya? 18 hari kerja. Apa yang dipelajari? Jadi di sini kita belajar tentang ini Bu, berbasis Google Workspace. Jadi kita belajar bikin tentang surat, pengarsipan, dokumen-dokumen, tapi berbasis dengan Google Workspace-nya. Jadi di sini kita pakai Google Docs, Google Spreadsheet, kemudian pakai untuk penyimpanannya tuh ada Google Drive juga Ibu. Jadi semuanya berbasis Google Workspace. Jadi semua secara online. Selain Word dan spreadsheet-nya pakai apa lagi? PowerPoint? PowerPoint-nya ada, iya dari Google Slide. Apa lagi? Google Form, kemudian ada Looker Studio untuk pengarsipannya, kita pakai itu. Oke, bermanfaat. Bermanfaat sekali. Nanti dapat sertifikat ya? Dapat uji kom juga. Oh, langsung dapat uji kompetensi. Berarti ASN juga boleh boleh ikut kelas kayak gini. Profil Shirley Coanda. Sumber https://www.inilah.com/shirley-coanda. Shirley Coanda adalah istri dari mendiang calon gubernur Maluku Utara yang meninggal dunia setelah menjadi korban meledaknya kapal Bella 72 yang terjadi pada Sabtu, 12 Oktober 2024. Ia menggantikan posisi suami untuk maju dalam Pilkada Maluku Utara 2024. Shirley berhasil meraih suara terbanyak dan resmi menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara periode 2025 hingga 2030. Biodata Shirley Coanda. Nama lengkap, Shirley Coanda. Nama panggilan, Shirley. Tempat, tanggal lahir, Ambon, Maluku, 8 Agustus 1982. Zodiak, Leo. Agama, Katolik. Orang tua, Paulus Coanda dan Maria Margareta Liem. Pasangan, Benny Laos, meninggal. Anak-anak, Edbert, Edelin, dan Edric. Berat badan, 57 kg. Tinggi badan, 170 cm. Media sosial, TikTok, Instagram, Facebook. Pendidikan, Universitas Kristen Petra, Inholand University of Applied Sciences. Pekerjaan, politisi. Shirley Coanda lahir di Ambon pada tanggal 12 Agustus 1982 dari pasangan Paulus Coanda dan Maria Margareta Liem. Shirley diketahui melanjutkan studi di Universitas Petra Surabaya mengambil jurusan International Business Management. Lalu pada tahun 2004, ia menyelesaikan program double degree di Inholand University, Belanda. 1 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Mei 2005, Shirley menikah dengan politisi bernama Benny Laos. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 3 orang anak, yakni Edbert, lahir 11 Maret 2006, Edelin, lahir 18 April 2007, dan Edric, lahir 8 Juli 2009. Sayang, Benny Laos dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa tragis meledaknya kapal Bella 72 yang terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu pada Sabtu, 12 Oktober 2024. Kegiatan organisasi Shirley Coanda. Sebelum terjun ke dunia politik, Shirley berkarir di sektor swasta sebagai direktur di PT Bella Group yang dijalankannya bersama sang suami. Shirley juga dikenal sebagai sosok yang aktif ikut organisasi, di antaranya Pengurus Perwosi Pusat, 2018 hingga 2022. Ketua Umum Forikan Kabupaten Pulau Morotai, 2018 hingga 2022.
Bunda PAUD Kabupaten Pulau Morotai, 2017 hingga 2022. Pembina Yayasan Bela Peduli. Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Maluku Utara, 2022 hingga 2027. Saat ini, Shirley menjabat sebagai Ketua Yayasan Bela Peduli, juga sangat aktif mengikuti berbagai kegiatan sosial. Bersama organisasi itu, Shirley fokus memberikan bantuan bagi anak-anak yatim dan masyarakat yang kurang mampu. Karir Shirley Coanda di dunia politik. Shirley Coanda mulai terjun ke dunia politik setelah calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos, yang juga merupakan suaminya, dinyatakan meninggal dalam peristiwa tragis. Kepergian sang suami tidak hanya meninggalkan luka bagi keluarga saja, masyarakat Maluku Utara yang sudah mengenalnya turut berduka atas peristiwa ini. Tak lama setelah kepergiannya, Shirley mendapat dukungan dari 8 partai koalisi untuk melanjutkan perjalanan sang suami. Akhirnya, Shirley Coanda menggandeng Sarbin Sehe untuk maju dalam Pilkada Maluku Utara 2024. Shirley sempat ragu ia tidak akan mendapatkan suara yang cukup. Namun hasil rekapitulasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum, KPU, menyatakan hal yang berbeda. Ia berhasil meraih 359.416 suara dan terpilih sebagai gubernur untuk periode 2025-2030. Gaji Shirley Coanda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah, PP, Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2000 Pasal 1, setiap kepala daerah provinsi atau gubernur berhak mendapat gaji pokok sebesar Rp3 juta per bulan. Selain gaji pokok, gubernur juga akan mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp5,4 juta sesuai yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001. Dengan demikian, setiap bulannya Shirley Coanda sebagai Gubernur Maluku Utara akan menerima gaji sebesar Rp8,4 juta setiap bulannya. Harta kekayaan Shirley Coanda. Dikutip dari situs resmi LHKPN, Shirley Coanda tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp709.760.235.594. Nominal itu membuat dirinya disebut sebagai salah satu gubernur terkaya periode 2025 hingga 2030. Dalam laporan harta kekayaan itu juga dijelaskan secara rinci mengenai nilai aset yang dimilikinya. Berikut rinciannya. Tanah dan bangunan, Rp201.133.967.263. Tanah dan bangunan seluas 757 M2 1200 M2 di Kabupaten Kota Manado. Hasil sendiri, Rp410 juta. Tanah seluas 379 M2 di Kabupaten Kota Manado. Hasil sendiri, Rp180 juta. Tanah seluas 371 M2 di Kabupaten Kota Ambon. Hasil sendiri, Rp150 juta. Tanah seluas 12.000 M2 di Kabupaten Kota Pulau Morotai. Hasil sendiri, Rp120 juta. Tanah seluas 21.992 M2 di Kabupaten Kota Pulau Morotai. Hasil sendiri, Rp186.932.000. Tanah seluas 67 M2 di Kabupaten Kota Pulau Morotai. Hasil sendiri, Rp67 juta. Bangunan seluas 0 M2 di Kabupaten Kota Pulau Morotai. Hasil sendiri, Rp200.035.263. Alat transportasi dan mesin, Rp7.063.315.200. Mobil, Land Rover Air Rover tahun 2019. Hasil sendiri, Rp3 miliar. Mobil, Lexus tahun 2023. Hasil sendiri, Rp2.557.000.000. Mobil, Toyota Alphard 0 tahun 0000. Hasil sendiri, Rp241.315.200.
Motor, Kawasaki, sepeda motor tahun 1900, hasil sendiri, 115 juta rupiah. Mobil, Hummer Jeep tahun 1900, hasil sendiri, 1 miliar 150 juta rupiah. Harta bergerak lainnya, 37 miliar 575 juta rupiah. Surat berharga, 245 miliar 324 juta rupiah. Kas dan setara kas, 146 miliar 173 juta 849.119 rupiah. Harta lainnya, 96 miliar 968 juta 144.090 rupiah. Hutang, 24 miliar 478 juta 40.078 rupiah. Mungkin lebih saya mengingatkan diri saya bahwa mereka hanya punya saya dan saya harus kuat untuk mereka. Selalu merasa bersalah. Tapi kemudian saya berkomunikasi baik dengan mereka dan sering bertanya ke mereka, do you mind? Kamu keberatan dah mami seperti ini? Harapannya dalam kepemimpinan saya ini nanti bukan nama yang saya tinggalkan, tapi ada kasih dan keadilan yang bisa mereka rasakan dalam kehidupan mereka, yang pada akhirnya mudah-mudahan bisa mensejahterakan mereka. Momen kehilangan, ketika saya kehilangan pasangan hidup, membuat saya sadar bahwa hidup itu hanya titipan. Bagi saya, otoritas yang dititipkan oleh warga Maluku Utara saat ini, saya pakai untuk membalas kebaikan Tuhan yang sudah memberikan saya ekstra waktu, dan harapannya dalam kepemimpinan saya ini nanti bukan nama yang saya tinggalkan, tapi ada kasih dan keadilan yang bisa mereka rasakan dalam kehidupan mereka, yang pada akhirnya mudah-mudahan bisa mensejahterakan mereka. Mungkin dengan selalu menyempatkan waktu sederhana chatting, video call, atau teks I miss you, I love you, and sebuah pelukan biasanya selalu menghangatkan segalanya. Bagi saya menjadi seorang ibu itu suatu pengalaman di mana saya bisa memiliki unconditional love. Jadi setelah saya memiliki anak, saya baru mengerti definisi sesungguhnya dari cinta yang nggak menuntut dibalas, cinta yang begitu besar, dan cinta walaupun ya namanya juga anak-anak ya. Kadang-kadang mereka nggak denger-dengeran, kadang-kadang kita minta apa mereka bikin apa, tapi tetap saya mengasihi mereka tanpa syarat. Makan, ngomong hal-hal receh, atau nanya kehidupan mereka, kalau ada yang sudah punya pacar, atau ada yang disukai, apa yang mereka rencanakan untuk masa depan mereka, sekolah mereka, membuat quality time kita lebih berkualitas. Saya bangga melihat mereka cukup dewasa menurut saya, cukup kuat, cukup tegar, memaknai dan menghadapi kehilangan papinya dan harus menerima bersamaan maminya yang nggak bisa selalu bersama mereka. Saya bangga melihat mereka kuat, dewasa, dan tetap memikirkan orang lain. Yang membuat saya kuat adalah ketika saya merasa saya tidak sendiri, dan saya percaya bahwa dalam hidup ini tidak ada yang terjadi di luar kontrol Tuhan. Ketika Tuhan izinkan apapun takdir yang Tuhan berikan kepada saya, maka Tuhan pun menyiapkan kekuatan dan hikmah untuk saya menghadapinya. Mungkin lebih saya mengingatkan diri saya bahwa mereka hanya punya saya, dan saya harus kuat untuk mereka, dan tidak ada yang tidak bisa saya hadapi, karena menurut saya kekuatan terbesar seorang perempuan itu adalah cinta, adalah kasih. Jadi saya selalu kuat untuk mereka karena saya mengasihi mereka.
selalu merasa bersalah. Tapi kemudian saya berkomunikasi baik dengan mereka dan sering bertanya ke mereka, do you mind? Kamu keberatan enggak mami seperti ini? Atau saya minta maaf karena enggak bisa selalu bersama mereka. Dan selama ini sih mereka menjawabnya, it's okay, we understand mom. Ini mungkin quotes yang dari almarhum suami saya juga ke saya, dan menurut saya itu sangat membantu ketika saya melewati proses ini, bahwa keikhlasan dalam hati itu yang menentukan masa depan kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup, baik atau buruk, kita ikhlaskan saja dan lakukan yang terbaik, dan pastikan selalu ada kasih dalam hati kita sehingga tidak ada ruang untuk kepahitan. Mungkin untuk semua ibu-ibu hebat Indonesia, tidak perlu untuk menjadi sempurna, tapi berikan apresiasi kepada diri kalian yang setiap hari memutuskan untuk berjuang, untuk bekerja, untuk bertahan, dan untuk tetap mencintai walaupun kadang kondisi tidak ringan. Dan doa serta kegigihan ibu adalah fondasi terkuat untuk keluarga, masyarakat, dan masa depan bangsa ini. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu Indonesia. Kalian tahu kalian kuat, dan jangan lupa untuk memeluk diri sendiri dan memberikan apresiasi untuk diri sendiri.